Shalom, selamat pagi Gately Family yang dikasihi Tuhan. Mari kita menikmati teh hangat pagi ini, teduhkan hati dan hadirkan semangat dengan mendengarkan firman Tuhan. Saudara, beberapa kali saya pernah mendengar orang menyampaikan prinsipnya dalam memperlakukan orang lain. Bunyi dari prinsip itu adalah seperti begini: saya akan berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada saya. Saudara, mungkin saudara pernah mendengar kalimat atau prinsip ini yang seringkali juga disampaikan oleh orang-orang lain. Dan seringkali kita menganggap bahwa prinsip ini benar adanya, seolah-olah logis, karena sesungguhnya prinsip ini mendukung ego yang ada di dalam diri kita. Kalau orang baik, ya kita balas juga dengan kebaikan. Masa iya kita jahatin? Tapi kalau orang tidak berbuat baik dengan kita, ya kita juga tidak akan berbuat baik kepada orang itu. Nah, kelihatannya sangat masuk akal, bukan? Tapi jika kita mendalami prinsip ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan menemukan bahwa firman Tuhan mengatakan hal yang sama sekali berbeda dengan prinsip ini. Firman Tuhan bagi kita pagi ini terambil dari Matius 5 ayat 43 sampai 48 yang berkata demikian. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, aku di sini adalah Tuhan Yesus, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Saudara, jelas sekali Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk mengasihi bukan hanya orang yang baik kepada kita, tetapi justru terlebih kepada orang yang tidak baik kepada kita. Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma juga berkata, jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Saudara, namun di atas semua itu, alasan terutama kita menunjukkan kasih dan kebaikan kepada orang lain, terlebih kepada orang yang tidak baik kepada kita, bukan hanya sekedar moralitas, bukan hanya sekedar supaya kita terlihat baik, tetapi karena Allah telah lebih dahulu menunjukkan kasih dan kemurahannya kepada kita di dalam Yesus Kristus. Itulah satu-satunya alasan kita kenapa kita menunjukkan kasih karunia, menunjukkan kasih berbuat baik kepada orang lain, bahkan orang yang tidak baik kepada kita. Karena itu saudara-saudara, marilah kita tidak jemu-jemu menunjukkan kasih dan kebaikan, entah itu kepada orang yang baik ataupun yang tidak baik kepada kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang begitu baik kepada kami mohon kasih karunia-Mu kepada setiap kami, agar kami mengingat bahwa Engkau sudah begitu baik kepada kami. Engkau menunjukkan kasih-Mu kepada kami dan berkasih karunia kepada kami. Karena itu ya Tuhan, tolonglah kami yang lemah ini, agar di dalam kasih karunia-Mu, kami dapat menunjukkan kasih juga kepada orang lain, orang-orang di sekeliling kami, bahkan itu kepada orang yang tidak baik kepada kami, orang yang tidak bisa menunjukkan kasih-Nya kepada kami. Tuhan kiranya menolong kami dalam pertolongan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Selamat menjalankan aktivitas sepanjang hari ini dan selamat berproses menjadi murid Kristus. Tuhan Yesus memberkati.